Baik, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang persiapan akhir semester. Persiapan akhir semester ini penting karena berkaitan dengan nilai kita yang akan dituliskan oleh Bapak Ibu guru kita di rapot kita. Oke, segera aja kita mulai. Hasil dari 1 tambah 1/2 tambah 1/3 pangkat minus 2 adalah. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita samakan penyebutnya menjadi 2 kali 3, 6. Jadi 3 kali 1 sama dengan 3, 2 kali 1 sama dengan 2, 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi 5/6 pangkat minus 2. Nah, cara yang paling mudah itu adalah balikkan ini. Pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang, tetapi pangkatnya berubah tanda menjadi positif. Berarti menjadi 6/5. 6 pangkat 2 sama dengan 36, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi. Jika A merupakan penyelesaian dari 4 pangkat 2 kurang X sama dengan 8, maka nilai dari 2A kurang 1 sama dengan berapa? Jadi yang utama harus kita lakukan itu adalah menyamakan bilangan dasar atau basis yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kalau kita samakan berarti 4 itu bisa kita buat menjadi 2 pangkat 2. Jadi 2 kali 2 kurang X sama dengan, kalau 8 sama dengan 2 pangkat 3. Kalau bilangan dasarnya udah sama, maka pangkatnya sama. Berarti 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali minus X sama dengan minus 2X sama dengan 3. Kalau ini kita pindahkan ke sebelah kanan jadi 2X. Ini pindahkan ke sebelah kiri menjadi 4 kurang 3 sama dengan 1. Kalau kiri kanan kita bagi dengan 2, maka X-nya sama dengan setengah. Jadi berarti A-nya sama dengan setengah. Jadi 2 kali A berarti A-nya diganti dengan setengah. 2 kali setengah kurang 1 sama dengan 0. Oke, berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi. Persamaan sumbu simetri dari Y sama dengan 3X kuadrat kurang 5X tambah 2 sama dengan berapa? Jadi kita tahu sumbu simetri itu rumusnya adalah min B per 2A. Berarti B-nya di sini minus 5. A-nya sama dengan 3. Berarti minus 5 sama dengan 5. 2 kali 3 sama dengan 6. Berarti hasilnya adalah C. Terus kita lihat lagi. Titik A 5,6 ditranslasi oleh 5,3, selanjutnya dengan translasi min 3, min 2. Bayangan dari A adalah, jadi kita tahu kalau translasi itu artinya penjumlahan. Jadi kalau misalnya sebuah titik X, Y ditranslasi dengan A, B, berarti kita tambahkan aja X tambah A, Y tambah B. Kalau beberapa kali pun dilakukan seperti itu, berarti kita lakukan penambahan. Jadi titiknya tadi adalah 5,6 ditambah dengan translasi pertama 5/3, translasi kedua min 3 min 2. Berarti 5 tambah 5 sama dengan 10, tambah minus 3 sama dengan 7. 6 tambah 3 sama dengan 9, tambah minus 2 sama dengan 7. Berarti jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi. Titik N 3,8 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan. Jadi kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka N aksennya adalah Y, X. Berarti kalau 3,8, X-nya 3, Y-nya 8. Berarti menjadi 8,3. Berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi. Suku ke-7 dari barisan 3, 4, 7, 11, 18. Jadi kalau kita lihat ini,
suku ketiga ini adalah suku pertama tambah suku kedua. Dan suku ketiga itu adalah, suku keempat adalah suku kedua ditambah suku ketujuh ke suku ketiga. Suku kelima adalah suku ketiga ditambah suku keempat. Berarti dapat kita melihat, berarti 11 tambah 18 sama dengan 29. 29 tambah 18 sama dengan 47. Berarti jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi. Tentukan suku kedua dan ketujuh suatu barisan geometri adalah 6 dan 192. Rasio dari barisan tersebut adalah berapa? Kita tahu rumus UN pada geometri adalah AR pangkat N kurang 1. Berarti U7 sama dengan AR pangkat 6. 7 kurang 1. U2 sama dengan AR 2 kurang 1 itu. Jadi AR pangkat 6 sama dengan 192. AR sama dengan 6. Kalau persamaan pertama ini dibagi persamaan kedua, jadi itu cara yang paling mudah. Berarti A dibagi A1, R pangkat 6 dibagi R sama dengan R pangkat 5. 192 dibagi 6 sama dengan 32. 32 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Karena pangkatnya udah sama, maka dasarnya sama. Berarti R-nya sama dengan 2. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi. Seorang atlet berlari mengelilingi taman berbentuk bola ketupat sebanyak 60 kali. Jika panjang diagonal taman masing-masing 16 meter dan 30 meter, maka jarak tempuh yang ditempuh oleh atlet tersebut adalah berapa? Nah, jadi kita tahu bahwa bola ketupat itu panjang rusuknya semuanya sama dan diagonalnya berpotongan saling membagi dua, tegak lurus. Berarti kalau tadi kita misalkan tadi AC sama dengan 16, berarti ini OC sama dengan 8. Dan kalau BD sama dengan 30, berarti B0 sama dengan 15. Maka BC dapat dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu 8 kuadrat tambah 15 kuadrat sama dengan akar 289 sama dengan 17. Maka jarak yang ditempuh itu adalah 60 karena katanya mengelilingi 60 kali. Dikali 4 ini panjang rusuknya tadi saya katakan sama, berarti 4 kali 17 hasilnya 4080 meter atau sama dengan 4,08 km. Berarti jawabnya adalah D. Selanjutnya kita lihat lagi. Jika A banding B sama dengan 5 banding C, 5 banding 6, dan B banding C sama dengan 3 banding 4, maka A banding C sama dengan berapa? Jadi cara yang termudah itu adalah caranya gini. A banding C sama dengan 5 kali 3 berbanding 6 kali 4. 5 kali 3 berbanding 6 kali 4. Kalau sama-sama dibagi 3, berarti tinggal di sini 5. Kalau dibagi 3, 2 kali 4, 8. Berarti hasilnya adalah 5 berbanding 8. Seterusnya kita lihat jarak antara titik A, X, 2 dan B, 4,5 adalah 5. Nilai X yang mungkin adalah. Jadi kalau jarak dua buah titik dapat dicari dengan akar X1 kurang X2 kuadrat tambah Y1 kurang Y2 kuadrat. Atau sama saja kalau kita buat X2 kurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Maka jaraknya tadi katanya sama dengan 5. Berarti 5 sama dengan akar X1-nya X kurang X2-nya 4 kuadrat tambah 2 Y1-nya 2 kurang Y2-nya 5. Nah, jadi kalau kita perhatikan ini kuadratkan aja kiri kanan.
berarti 5 pangkat 2, 25. Kalau X kurang 4 kuadrat diuraikan menjadi X pangkat 2 X kuadrat 2 kali X kali minus 4 minus 8X minus 4 pangkat 2 sama dengan 16. 2 kurang 5 sama dengan min 3 pangkat 2 9. 16 tambah 9 sama dengan 25. Kalau pindah kemari ke sebelah kiri menjadi 25 kurang 25 sama dengan 0. Jadi tinggal X kuadrat kurang 8X sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita faktorkan X kali X kurang 8 sama dengan 0, dari sini X-nya sama dengan 0, X kurang 8 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 8. Berarti jawabnya adalah D. Oke, ternyata kalau kita perhatikan bahwa soal-soal ujian akhir itu tidak terlalu sulit. Saya cukupkan sampai di situ aja untuk hari ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya di topik yang berbeda.